Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-250 bertepatan dengan bab ke-1185. Ketika Ma Zhongliang mendengar Sui Shenlong mengatakan ini, dia langsung marah hingga menamparnya lagi dan mengutuk. Sial, kamu bahkan berani berdebat denganku. Kamu dengarkan baik-baik saja. Sui Shenlong merasa sangat tertekan karena ditampar 2 kali sejak dia dewasa. Kapan dia pernah dipukul? Hari ini dia ditampar 2 kali oleh Ma Zhongliang di depan begitu banyak orang. Tapi meskipun dia merasa sangat marah, tapi dia juga tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan saat ini. Hanya bisa mengangguk dengan marah dan berkata, Kak Xioma, perkataan Anda benar. Kelak aku akan lebih memperhatikan saat berbicara di luar. Ma Zhongliang mendengus dingin dan melirik Ichen. Mau tidak mau merasa bersalah, jadi dia bertanya pada Sui Shenlong, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Katakan semuanya dengan jelas. Sui Shenlong langsung berkata dengan wajah tertekan dan marah. Kak Xioma, hari ini aku benar-benar sangat dipermalukan. Seorang bajingan kecil yang tidak tahu dari mana asalnya juga berani berlagak di depanku, juga berani menghinaku dan mempermalukanku. Kamu harus membantuku mencari keadilan. Setelah itu Sui Shenlong segera mengatakan masalahnya sesuai dengan yang terjadi. Ma Zhongliang mau tidak mau menjadi tercengang saat mendengarnya selesai berbicara. Di satu sisi dia terkejut dengan pergaulan bebas putri Sui Shenlong, juga terkejut dengan keluarga Sun Dewang yang begitu tidak tahu malu, dan di sisi lainnya dia juga terkejut dengan tindakan yang dilakukan Master Yi Chen. Jika dia jadi Yi Chen, paling-paling dia akan membawa orang kemari untuk memberi pelajaran pada kedua keluarga ini, kemudian membiarkan Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman menikah dengan lancar. Tapi orang berbakat khusus seperti Master Yi bahkan bisa berpikir untuk meminta Sun Dewang menikahi putri Sui Shenlong. Ini benar-benar lelucon yang konyol. Sun Dewang dan Su Liqin ingin menjadikan putranya sebagai ayah dari anak pria lain. Tetapi bagaimanapun juga mereka berdua mungkin tidak akan menyangka ternyata hari ini yang akan menjadi ayah dari anak orang lain adalah Sun Dewang. Dan Ma Zhongliang sudah lama mendengar banyak perbuatan Master Yi, jangan katakan yang lain, hanya karakter Master Yi yang tegas dan tanpa kompromi saja dia sudah lama mendengarnya. Jadi saat ini dia memandang Sui Shenlong dan Sun Dewang dengan simpati. Dia tahu dengan jelas meskipun solusi ini tampak sangat tidak masuk akal dan berlebihan, tapi karena ini adalah keputusan Master Yi, tidak akan ada ruang kompromi untuk masalah ini. Pada saat ini Sui Shenlong melihat ekspresi Ma Zhongliang aneh dan buru-buru berkata, Kak Xioma, aku Sui Shenlong juga termasuk orang yang memiliki reputasi dan prestasi di Jinling. Orang ini mempermalukanku dan putriku seperti ini, bisakah aku menahannya? Ma Zhongliang menggaruk kepalanya dengan canggung sambil menatap Yi Chen. Setelah berpikir keras, dia berkata, Sui Shenlong, menurutku kamu ini memang tidak tahu malu. Masalah ini memang sangat rumit, juga masalah yang sangat mendesak yang harus segera diselesaikan bagi keluarga kalian. Kamu tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya, dan Tuan Yi ini memberikan ide yang bagus untukmu. Bukankah ini sangat bagus? Sekarang Sun Dewang ini ada di depanmu, putrimu juga sudah di sini, perjamuan di Hotel Hilton juga sudah disiapkan. Manfaatkan waktu dan tempat yang sangat cocok untuk segera menikahkan putrimu dengan Sun Dewang. Bukankah masalahmu sudah terselesaikan? Hah? Entah itu Sui Shenlong, Sun Dewang ataupun Su Liqin, mereka semua tidak pernah menyangka Ma Zhongliang akan mengatakan hal seperti ini. Sun Dewang dan Su Liqin diam-diam memaki dan Ma Zhongliang, seekor anjing ini, sebenarnya dia diundang oleh Sui Shenlong atau diundang oleh Yi Chen? Mengapa dia sama sekali tidak berbicara untuk Sui Shenlong? Selain itu dia juga menampar wajah Sui Shenlong dan meminta Sui Shenlong untuk menikahkan putrinya dengan Sun Dewang.
Kejadian yang terakhir jauh lebih kejam daripada tamparan di wajah. Sun Sinlong bahkan lebih tertekan lagi sampai ingin mati. Dia berkata dengan gemetar, "Kak Xioma, Anda tidak boleh membela orang luar. Kita berdua akan menjadi saudara baik. Putriku adalah keponakanmu. Apakah kamu tega membiarkannya menikah dengan pria tua seperti Sun Dewang?" Ma Zhongliang segera berkata, "Sui Sinlong, kita berdua memang saling mengenal, tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Aku dan kamu hanyalah kenalan biasa. Siapa yang bilang ingin menjadi saudara denganmu?" Sui Sinlong terkejut dan buru-buru berkata, "Kak Xioma, kita berdua juga sudah kenal lama, bertahun-tahun. Manfaat yang harus kita berikan setiap tahun tidak pernah kurang sedikit pun. Aku masih memberimu angpau besar beberapa waktu lalu. Bagaimana kamu bisa langsung berubah seperti ini?" Ma Zhongliang berkata dengan serius, "Sui Sinlong, aku bukan berubah. Aku melakukan untuk kebaikanmu. Mengerti tidak? Meskipun putrimu masih muda, tapi tubuhnya ini sudah kotor, bukan? Baru berusia 20 tahun. Baru berusia 20 tahunan sudah mengandung anak orang asing, bahkan anak pria berkulit hitam, dan yang terpenting kamu masih bersikeras membiarkannya melahirkan anak ini. Bagaimana orang biasa bisa menerima hal seperti ini?" Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Sun Dewang dan berkata dengan serius, "Lihatlah Sun Dewang, dia memang agak tua, tapi pria yang lebih tua tahu bagaimana cara menyayangi seseorang. Selain itu, lihatlah dia, putra kandungnya sudah sebesar ini dan sudah mempunyai keturunan. Baginya menjadi ayah dari anak orang lain juga bukanlah masalah, sangat cocok." Wajah Sun Dewang memerah sampai panas. Apa maksud bajingan ini? Bisakah dirinya menjadi ayah untuk anak pria kulit hitam? Su Likin bahkan lebih tertekan dan berkata dengan kesal, "Ada apa denganmu? Kamu menyuruh suamiku menikahi istri muda di depanku. Apakah kamu gila?" Ma Zhongliang meliriknya dengan jijik dan berkata dengan dingin, Apanya muda atau tua? Apa kamu pikir ini adalah masyarakat feodal? Negara kita hanya bisa monogami. Apa kamu tidak tahu? Karena Sun Dewang ingin menikahi putri Sui Sinlong, kamu tentu saja harus bercerai dengannya dulu." "Omong kosong." Sulikin langsung cemas. Mengabaikan pihak lain adalah gangster. Dia mengutuk dengan marah, "Aku rasa kamu bajingan ini hanya mengacau. Cepatnya, di sini tidak menyambutmu." "Persetan!" Ma Zhongliang mengangkat kakinya menendang perut Sulikin sampai terlempar jauh-jauh, lalu mengutuk, "Kamu ini apaan? Bahkan berani meneriakiku. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu." Sulikin tidak bisa bangun untuk waktu yang lama karena tendangan ini. Dia tergeletak di tanah sambil memegang perutnya dan menangis sambil berteriak, "Aduh!" Sun Dewang buru-buru berkata pada Sui Sinlong, "Presiden Sui, sebenarnya ada apa ini? Bukankah kamu yang mengundangnya? Bukankah kamu menyuruhnya membacok Yichen? Setelah dia datang, dia bahkan menendang istriku." Ma Zhongliang mengangkat tangannya dan menampar Sun Dewang. Dia memaki, "Kenapa kamu begitu tidak kompeten? Apakah kamu menganggap apa yang aku katakan tadi? Apakah kamu tidak mendengar pengaturan dari Tuan Yi? Mulai hari ini istrimu adalah Putri Sui Sinlong. Sui Sinlong adalah ayah mertuamu, mengerti tidak?" "Aku." Ekspresi Sun Dewang tampak tidak nyaman. Sui Sinlong juga sangat tertekan. Dia berkata dengan marah pada Ma Zhongliang, "Kakak Xioma, sudahlah, kalau kamu tidak ingin membantu, tapi jangan menyerangku. Aku tidak membutuhkanmu lagi di sini. Silahkan pergi." "Apa?" Ma Zhongliang berkata dengan dingin. "Menyuruhku pergi?" Sui Sinlong, "Kamu sudah hebat ya, berani berbicara denganku dengan nada seperti ini." Sui Sinlong mengatupkan kedua tangannya sedikit membungkuk dan memohon, "Aku mohon padamu, Kak Ma, kami akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Tidak perlu bantuan darimu. Kamu biasanya pasti sangat sibuk. Kami tidak akan membuang-buang waktumu lagi. Aku mohon, Anda pergilah." Ma Zhongliang berkata dengan nada menghina, "Kenapa kamu menyuruhku pergi dan aku harus pergi? Apakah kamu pikir kamu adalah kakakku?" Pada saat ini tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Tuan Hongwu juga datang kemari."
Sialan, begitu Ma Zhongliang mendengar bahwa Tuan Hongwu juga datang, dia langsung tahu bahwa kakaknya pasti datang karena Master Yi Chen. Jadi dia memandang Sui Xinlong dengan simpati dan menggelengkan kepalanya. Sui Xinlong, jangan salahkan aku, tidak mengingatkanmu. Kamu bersiaplah untuk menikahkan putrimu. Setelah berbicara, dia bergegas berjalan untuk menyambut Tuan Hongwu. Pada saat ini ada orang di antara kerumunan yang berkata, "Sial, Tuan Hongwu bahkan membawa 3 dari 4 raja besar lainnya kemari. Ini adalah 4 jenderal pemberani di bawah Tuan Wu. Sejak Tuan Wu menjadi raja bawah tanah di Jinling, keempat raja besar masing-masing dialokasikan ke sebuah wilayah dan sudah lama tidak muncul bersama." Ketika semua orang mendengar ini, mau tidak mau langsung kaget. Securan bertanya pada Yi Chen dengan suara rendah. "Yi Chen, jangan-jangan Tuan Hongwu ini kamu yang memintanya datang kemari?" Yi Chen mengangguk dan tersenyum. "Benar, aku yang suruh kemari. Hari ini aku akan melakukan apa yang aku katakan. Aku tidak membiarkan orang-orang di dunia menertawakanku, tidak bisa menepati perkataanku sendiri." Securan bertanya padanya dengan suara rendah dan ekspresi terkejut. "Apakah benar-benar akan menyuruh ayah Sun Hongwei menikahi putri Presiden Sui ini?" Yi Chen berkata sambil tersenyum. "Tentu saja benar. Apa tadi kamu tidak mendengar aku sudah meminta maaf pada Sun Hongwei?" Tadi Yi Chen sudah meminta maaf pada Sun Hongwei. Maaf karena dia akan mencarikan seorang ibu tiri hari ini. Jadi dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Securan terkejut setelah mendengarnya dan mau tidak mau mengatakan, "Bukankah lelucon ini terlalu berlebihan?" "Lelucon?" Yi Chen berkata sambil tersenyum. "Istriku, kapan aku mengatakan ini adalah lelucon? Aku selalu serius dalam berbicara." Securan mau tidak mau bertanya, "Apakah ini pantas?" "Aku selalu berpikir sedikit tidak pantas." Yi Chen meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, kalau suamimu mengatakan ini pantas, tidak akan ada orang yang berani mengatakan tidak pantas." Pada saat ini, Tuan Hongwu sudah berjalan ke arah Yi Chen. Saat berjalan, dia sambil bertanya pada Ma Zhongliang dengan suara rendah, "Apakah kamu sudah membuat masalah untukku? Apakah kamu sudah bertentangan dengan Master Yi atau sudah menyinggung Master Yi?" "Kakak, aku tidak melakukan keduanya." Ma Zhongliang buru-buru menjelaskan, "Ada seorang pria yang membayar biaya perlindungan pada kita, memintaku kemari untuk membantunya membaca orang. Setelah aku datang, aku baru mengetahui orang yang dia incar adalah Master Yi. Jadi aku tidak berani berbicara apapun untuk menyinggung Master Yi. Sebaliknya, malah memukul orang itu. Aku pasti tidak ada menyinggung Master Yi." Tuan Hongwu mengangguk dan merasa sedikit lega. Ma Zhongliang sudah mengikuti selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa Ma Zhongliang tidak akan pernah berbohong padanya. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Kamu jangan banyak bicara saat berada di depan Master Yi. Daripada banyak berbicara, jadi banyak salah. Tahu tidak?" Ma Zhongliang segera berkata, "Jangan khawatir, kakak. Aku pasti akan diam saja." Pada saat ini, Tuan Hongwu membawa 4 raja besar dan kelompok anak buahnya berjalan ke depan Yi Chen. Ketika dia datang, Son Dewang, Sulikin, dan Sui Selong semuanya ketakutan sampai tercengang. Bermimpi saja tidak akan menyangka hari ini bahkan akan memprovokasi bos bawah tanah Jinling juga. Siapa yang tahu mengapa dia datang kemari? Kalau sesuatu membuatnya tidak senang dan dia menyalahkannya, maka masalah akan besar. Selanjutnya, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Tuan Hongwu melangkah ke kerumunan tanpa sepatah kata pun. Dia segera membungkuk kepada Yi Chen dan berkata dengan hormat, "Master Yi, aku datang terlambat. Mohon Master Yi memberi hukuman." Begitu dia mengatakan ini, keempat raja besar dan ratusan anak buah dari berbagai raja besar membungkuk bersama-sama dan berkata dengan serempak, "Mohon Master Yi yang memberi hukuman." Satu atau 200 orang meneriakkan kata-kata ini secara bersamaan, membuat seluruh tempat kejadian seperti ada suara guntur yang menggelegar, dan yang lainnya kaget sampai tercengang. Wajah Sulikin pucat, kedua kaki Sun Dewang lemas, dan Sui Xinlong langsung berlutut di tanah dengan bunyi geleduk. Dia tahu bahwa dirinya sudah berakhir. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak yang ingin dia bacok ini ternyata memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Bahkan Tuan Hongwu
memperlakukannya dengan hormat. Saat ini Tuan Hongwu tidak memiliki aura seorang bos bawah tanah Jinling. Dia benar-benar mirip dengan anjing anak muda ini. Sebenarnya siapa yang sudah dia singgung? Pada saat ini Ye Chen memandang Tuan Hongwu, tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah, tidak termasuk sangat terlambat. Tuan Hongwu segera bertanya, Master Yi tidak tahu apakah ada perintah darimu meminta aku datang kemari. Ye Chen menunjuk Sui Xinlong dan berkata, orang ini akan menikahkan putrinya hari ini, tapi tunangannya putrinya masih belum bercerai, jadi aku memberimu waktu setengah jam untuk membawa tunangan putrinya dan istrinya tunangan putrinya yang saat ini ke Biro Urusan Sipil untuk menyelesaikan prosedur perceraian. Tuan Wu bingung mendengarnya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia masih mengangguk dengan sangat serius dan berkata, Mas Ri, jangan khawatir, Wu akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu setengah jam. Setelah selesai berbicara, Wu baru bertanya dengan hati-hati, Mas Ri, sekarang di mana tunangan putri ini dan istri tunangan putri ini sekarang? Ye Chen menunjuk Son Dewang dan Sulikin sambil berkata dengan ringan, pria tua ini adalah tunangan putrinya dan wanita tua ini sampingnya adalah istri dari pria tua ini sekarang. Hongwu melihatnya dan langsung tercengang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Xinlong ini tampaknya berusia 50 tahun dan Sun Dewang tampak seumuran dengannya. Kenapa hubungan di antara mereka berdua menjadi ayah mertua dan menantu? Namun dia tidak berani sembarangan bertanya, segera menunduk dan berkata, Mas Ri, jangan khawatir, aku akan membawa mereka berdua untuk mengurus perceraian. Mendengar perkataan ini, Sulikin langsung emosional dan memarahi. Atas dasar apa kalian menyuruhku bercerai dengan suamiku? Ye Chen mencibir dan berkata, atas dasar perkataan diriku, Ye Chen. Sulikin memaki dengan marah, jangan harap ingin aku bercerai dengan suamiku, kecuali kamu membunuhku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, membunuhmu? Hanya seorang wanita tua sepertimu juga layak membiarkan aku membunuhmu. Kamu dengan patuh bercerai dengan suamimu dan keluar dari Jinling, kamu masih memiliki jalan untuk hidup. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu lebih baik mati daripada hidup. Sulikin gemetar ketakutan karena aura Ye Chen dan tidak berani berbicara untuk sesaat. Saat ini Hongwu berkata dengan dingin, kalian berdua sudah mendengar perkataan Master Yi, jangan bertele-tele denganku di sini. Cepat ikut aku ke Biro Urusan Sipil dan mengurus perceraian. Ye Chen berkata, jangan buru-buru membawa mereka pergi. Kalian bawa putri Presiden Sui setelah pria bermarga Su bercerai dengan wanita tua itu. Langsung suruh putri Presiden Sui mengurus akta nikah dengan Sun Dewang. Setelah mendapatkan akta nikah, kebetulan waktunya pas untuk kemari mengadakan perjamuan pernikahan. Saat ini Sui Xinlong terduduk di tanah dan berkata dengan putus asa, aku tidak setuju, tidak ada yang bisa membuat putriku menikah dengan pria tua ini. Hongwu berkata dengan tajam, berani tidak menuruti Master Yi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Aku tidak percaya. Sun Xilong putus asa dan berteriak dengan keras di siang bolong dan banyak yang menyaksikan. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku, dan meskipun aku mati juga tidak akan membiarkan putriku menikah dengan Sun Dewang. Melihat Sui Xinlong masih berani menolak, Hongwu memaki dengan keras, sembarangan, bahkan berani menentang keputusan Master Yi. Kamu ingin matikan? Sui Xinlong paling menyayangi putrinya yang tidak menjanjikan itu, jadi saat ini dia juga tidak peduli dengan status Tuan Hongwu dan berkata dengan marah, putriku masih muda, bagaimana bisa membiarkannya menikah dengan pria tua yang seumuran denganku? Saat ini Ma Zhongliang semakin memperburuk keadaan dan mencibir, kenapa kamu memandang rendah pria tua itu, tapi kamu mengirim putrimu ke luar negeri dan membiarkannya bercinta dengan pria besar berkulit hitam di luar negeri? Kenapa kamu tidak keberatan? Sui Xinlong berkata dengan marah, itu karena aku tidak tahu. Kalau aku tahu setelah dia ke luar negeri dan sengaja bersama dengan pria besar kulit hitam, sampai mati pun aku tidak akan mengirimkan ke luar negeri. Hongwu berkata dengan ringan, sudahlah, jangan banyak omong kosong. Tidak ada yang bisa menentang keputusan Master Yi. Kalau kamu tidak menurutinya, jangan salahkan aku tidak sungkan kepadamu. Sui Xinlong berkata dengan keras, kalau hebat bunuhlah aku. Aku masih tidak percaya. Bagaimanapun juga pengusaha lokal yang luar biasa di Jinling selama bertahun-tahun. Hari ini ada begitu banyak orang yang menyaksikan apakah kamu bisa membunuhku di siang bolong begini.
Raut wajah Hongwu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Orang ini sudah yakin bahwa dia tidak berani bertindak langsung padanya di sini, meskipun dia adalah bos bawah tanah di Jinling, tapi sangat sulit untuk berurusan dengan seorang pengusaha terkenal yang mempunyai kekayaan bersih ratusan juta dalam situasi seperti ini. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara yang berkata dengan dingin, "Ternyata ada orang yang bahkan berani menentang kata-kata Master Yi. Biarkan aku lihat siapa itu." Keras kepala sekali, Suen Xinlong mendongak dan benar-benar dikejutkan oleh orang yang berbicara. Ini bukankah orang ini Chen Jekai, bos dari Buckingham Palace? Ini adalah ketua asosiasi pengusaha Dian Peng di Jinling, juru bicara keluarga besar terkenal Yan Jing, dan bos super yang dihormati oleh semua pengusaha Jinling. Seseorang menghabiskan beberapa tahun dan menghabiskan banyak uang baru bisa meminta seseorang untuk mengeruk hubungan dan membiarkannya bergabung dengan asosiasi pengusaha Dianpeng di Jinling. Karena asosiasi pengusaha Dianpeng ini diselenggarakan oleh Chen Jekai. Itu semua adalah bos dan pengusaha terkemuka di Jinling. Orang-orang seperti dirinya yang memiliki kekayaan bersih beberapa ratus juta tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Setelah bergabung dengan asosiasi pengusaha Dianpeng, dia baru menyadari bahwa para pengusaha terkenal di Jinling sedikit banyak harus mengendalikan hubungan dan koneksi Chen Jekai. Ini terutama karena Chen Jekai berada di Jinling memang memiliki kekuatan dan koneksi yang luar biasa. Ada pengembang properti tidak bisa mendapatkan tanah yang diinginkan dan pergi meminta bantuan Chen Jekai. Selama Chen Jekai bersedia membantu, pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Ada produsen yang tidak bisa memperoleh dukungan, persetujuan atau otorisasi dari perusahaan besar terkemuka selama bisa mendapatkan bantuannya. Itu juga hanya masalah satu kalimat. Ini adalah kekuatan Chen Jekai, benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Namun dia tidak menyangka Chen Jekai juga akan datang hari ini. Selain itu dia juga memanggil pemuda itu Master Yi. Sebenarnya apa latar belakang pemuda ini? Dia memandang Chen Jekai yang sedang berjalan kemari dengan panik dan berkata dengan gemetar, Presiden Chen." "Oh tidak, Ketua Chen, kenapa Anda datang kemari?" Chen Jekai berkata dengan dingin, "Aku datang untuk melihat sebenarnya siapa yang punya nyali besar, bahkan berani melanggar perintah Master Yi." Setelah selesai berbicara, Chen Jekai juga membungkuk pada Yi Chen dan berkata dengan hormat, "Master Yi, saya datang terlambat, mohon memberi hukuman." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lain juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.